Oke, teman-teman, kita lanjutkan materi structure kita. Hari ini kita ada di chapter ketiga, yang mana kita nanti ada materi supplementary atau materi pendukung atau materi tambahan seperti itu. Ya, karena sebenarnya verb atau kata kerja sudah kita bahas di hari pertama, ya. Tapi hari ini kita nanti akan belajar lebih dalam mengenai kata kerja. Karena teman-teman nanti ketika tes besar kemungkinan teman-teman akan harus bisa membedakan verb 2 atau verb 3 di dalam kalimat. Karena verb 2 dan verb 3 itu hampir semuanya ya dalam bahasa Inggris itu sama bentuknya, teman-teman, tapi penggunaannya beda ya. Jadi hari ini kita akan belajar caranya menentukan, misalnya kalau teman-teman menemukan ada verb yang akhirannya ed, apakah dia verb 2 berarti predikat ya, atau dia verb 3 berarti bukan predikat, seperti itu. Nah, tapi sebelumnya kita review dulu materi kita sebelum-sebelumnya supaya teman-teman tidak lupa seperti itu. Oke. Jadi di hari pertama sampai hari kedua kita sudah belajar mengenai kalimat atau sentence yang mana harus ada subjek dan predikatnya. Subjek itu dibuatnya dari kata benda atau noun, kalau nggak gitu dari kata ganti atau pronoun. Sedangkan predikat itu dibuatnya dari kata kerja atau verb ya. Nah, tapi tidak semua kata kerja bisa jadi predikat. Hanya verb 1 atau verb SIS, kalau nggak gitu verb 2, kalau nggak gitu auxiliary verb saja yang bisa jadi predikat. Nah, hati-hati dengan verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dan to verb 1. Nah, masalahnya adalah verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary dan verb 2 di dalam kalimat itu wujudnya sama. Nah, hari ini kita akan belajar cara menentukannya. Oke? Nah, kemudian di dalam sentence itu kalau mau ada lebih dari satu subjek predikat nggak apa-apa. Alias subjek predikat itu di dalam kalimat nggak harus cuma satu doang. Bisa, misalnya ada dua seperti ini bisa, teman-teman. Oke. Nah, tapi ada satu kelas kata yang wajib dimasukkan, yaitu namanya conjunction atau kata hubung. Nah, kemarin kita sudah belajar conjunction ini. Conjunction itu dibagi menjadi dua jenis, ya, sesuai pemakaiannya. Yang pertama ada conjunction fanboys, yang kedua ada conjunction selain fanboys. Nah, fanboy sendiri hanya singkatan dari for, and, nor, but, or, yet, so. Nah, selain for, and, nor, but, or, yet, so yang masuk ke dalam conjunction atau konektor atau penghubung di dalam kalimat, itu masuk ke yang selain fanboys, teman-teman. Ada banyak sekali, ya. Nah, mungkin bedanya apa? Conjunction fanboys dan conjunction selain fanboys. Sama-sama conjunction, kenapa mereka dibedakan? Nah, bedanya adalah di penggunaan. Oke. Penggunaannya adalah fanboys itu tempatnya selalu di tengah-tengah. Jadi dia nggak bisa di awal kalimat. Sedangkan selain fanboys itu tempatnya boleh di tengah, boleh di awal. Ya, teman-teman. Nah, nanti kalau ditulis ke rumus kalimat, kalimat yang menggunakan conjunction fanboys itu uh, polanya adalah subjek predikat, fanboys, subjek predikat. Nah, kalau yang selain fanboys karena conjunctionnya bisa pindah-pindah, nanti bentuknya ada tiga alternatif, oke? Jadi ada subjek predikat, conjunction subjek predikat, kemudian ada subjek, conjunction subjek predikat, predikat, atau conjunction subjek predikat, koma subjek predikat, seperti itu. Dan perbedaan yang terakhir kemarin adalah conjunction fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Ya, teman-teman. Jadi kalau menemukan conjunction fanboys, belum tentu dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, seperti itu. Nah, tapi kalau yang selain fanboys, conjunction yang selain fanboys itu sudah pasti dia hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya kira-kira seperti ini, ya. Caranya sama. Kalau yang kita cari pertama, kalau saya ya, teman-teman, yang kita cari pertama adalah predikat dulu. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, kira-kira teman-teman menemukan predikat atau tidak? Kalau nemu yang mana, teman-teman? Causing. Sorry, ada Causing. verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Ingat-ingat ya, ada verb yang tidak bisa jadi predikat yaitu verb ing ketika sebelumnya tidak ada auxiliary-nya. Nah, berarti itu bukan predikat. Oke, walaupun dia verb. Seperti itu. Nah, di chat ada yang menjawab freezes, that's right, teman-teman. Freezes itu verb SES, artinya membeku. Oke, dia kata kerja. Nah, berarti kita punya predikat, subjeknya freezes yang mana, teman-teman? Water. Water. Oke, good. Itu kata benda ya.
subjeknya berarti water. Nah, kemudian ada conjunction sebelumnya water, teman-teman, yaitu conjunction when. Oke, nah berarti kita butuh subjek predikat lagi. Cari ke belakang setelah koma. Nah, itu ada verb SES lagi setelah titik-titik, yaitu expands. Oke, nah tapi belum ada subjeknya. Berarti disitulah kita butuhnya. Jadi cek ABCD yang bisa jadi subjek. Berarti jawabannya yang mana, teman-teman? Alpha. Sorry? Alpha. Ya, that's right. Jawabannya adalah yang it atau alpha atau A ya, teman-teman. Yaitu yang it. Kalau yang Bravo conjunction but, kita nggak butuh conjunction lagi. Karena nanti ada 2 conjunction ya, subjeknya hilang 1. Yang Charlie ada then, dan itu keterangan. Keterangan nggak bisa jadi subjek. Dan yang Delta sama kayak yang Bravo, dia adalah conjunction. Kita nggak butuh conjunction, kita butuhnya subjek. Nah, berarti jawabannya alpha. Nanti kalau diartikan, ketika air membeku di dalam retakan batuan, dia atau air tadi itu mengembang, menyebabkan batuan-batuannya break apart, itu pecah kayak gitu, atau ya hancur seperti itu ya, teman-teman. Oke, jawabannya alpha. Next, number 2, contoh nomor 2, bentuk kalimatnya yang ini ya, teman-teman. Conjunction subjek predikat, koma subjek predikat. Kemudian nomor 2, caranya sama, cari predikat dulu. Apakah teman-teman menemukan predikat di soal? Kalau nemu yang mana, teman-teman? Oke, good. Ada R ya, di chat ada yang menjawab R. Subjeknya yang mana, teman-teman? Cherry trees. Cherry trees, that's right. Semua cherry trees itu adalah subjeknya ya. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, teman-teman menemukan ada conjunction yaitu when. Ada predikat lagi ya, are. Kemudian subjeknya adalah they. Ada conjunction yaitu when. Oke, berarti subjek predikat, conjunction subjek predikat. Kita cek lagi ke belakang. Di situ ada predikat lagi yaitu are cultivated. Subjeknya adalah some species. Oke. Nah, di dalam kalimat ini kita punya subjek predikat, conjunction subjek predikat, subjek predikat. 1 conjunction, 3 subjek predikat. Berarti di titik-titik kita kehilangan apa, teman-teman? Conjunction. Oke, good. Conjunction. Artinya jawabannya yang mana berarti? Alpha. Ya, that's right. Jawabannya adalah yang alpha ya, teman-teman. Karena di situ yang conjunction saja itu yang alpha. Nah, nanti kalau diartikan, kalau yang Bravo ada predikat, nggak ada conjunction, kita butuhnya conjunction. Bravo nggak bisa, Charlie juga nggak bisa, nggak ada conjunction, malah ditambahi subjek predikat lagi. Delta pun juga sama. Atau kalau delta itu misalkan that-nya kita anggap conjunction, is-nya ada predikat lagi, pemborosan. Ya, berarti delta nggak bisa, fix jawabannya yang alpha, teman-teman. Nah, nanti kalau diartikan, meskipun semua pohon ceri meskipun semua pohon ceri itu sangat atraktif ketika mereka itu mekar, beberapa spesies dengan buah inferiornya itu ditanam khususnya untuk bunga-bunganya seperti itu. Nah, berarti jawabannya adalah yang alpha ya, teman-teman. Nah, ini ada 2 conjunction, berarti bentuk susunannya nanti ada 2. Yang pertama ada subjek predikat, conjunction subjek predikat itu yang awal. Yang kedua ya, yaitu yang ini subjek predikat yang all cherry trees are very attractive sama they are bloom. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga conjunction subjek predikat, koma subjek predikat, yaitu yang pertama juga ada conjunction ada jadi gimana ya? Jadi dari awal. Jadi conjunction subjek predikatnya ini dari awal sampai koma, subjek predikat lagi sama spesies, predikatnya are cultivated. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh soal ketiga untuk conjunction. Caranya sama, cari predikat dulu di soal. Apakah teman-teman menemukan predikat di soal di situ? Yaitu ada are, good. Berarti kita punya 1 predikat. Subjeknya yang mana, teman-teman? Hot springs. Oke, good. Hot springs itu adalah subjeknya ya. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, di situ ada conjunction yaitu although. Oke, kita cek ke belakang lagi. Nah, sudah tidak ada subjek predikat lagi ya. Berarti setelah conjunction pas, atau ini bisa ada cara cepatnya.
Ketika teman-teman menemukan ada titik-titik sebelumnya ada conjunction-nya dan setelahnya nggak ada subjek, nggak ada predikat, berarti di titik-titik itu kita butuh subjek dan predikat. Nah, berarti jawabannya yang mana, teman-teman? Ya, that's right. Jawabannya adalah yang delta. Oke, di situ ada subjek yaitu they, predikatnya yaitu kata kerja occur, seperti itu. Oke. Nah, nanti kalau diartikan apa namanya? Sumber-sumber air panas seperti itu ya. Jadi sumber air panas merupakan salah satu dari fitur area-area dari aktivitas gunung berapi yang paling eh, apa ya? Paling karakteristik itu paling unik seperti itu ya atau paling hanya dimiliki mereka seperti itu. Meskipun mereka juga terjadi di area-area yang lain yang kurang banyak gunung berapinya seperti itu. Oke, jawabannya delta. Kalau yang Charlie di situ cuma predikat, tidak ada subjeknya. Sedangkan setelah conjunction harus subjek predikat ya, teman-teman. Kalau yang Bravo ada subjek their occurrence. Itu kata benda ya, occurrence itu, teman-teman. Tapi nggak ada predikatnya di situ, Bravo nggak bisa. Kalau yang alpha di situ tidak ada subjek karena to verb 1 nggak bisa jadi subjek, to verb 1 juga nggak bisa jadi predikat. Ya sudah berarti alpha nggak bisa. Fix jawabannya yang delta. Oke, lanjut lagi number 4. Kita tadi kehilangan subjek predikat, bentuk kalimatnya adalah subjek predikat conjunction subjek predikat ya. Oke, lanjut ke contoh keempat. Apakah ada predikat di soal, teman-teman? Is. Oke, ada is, that's right. Subjeknya Hanya home. hanya home, itu nama orang ya, teman-teman. Ada hanya home, itu adalah subjeknya. Nah, kemudian kalau ditarik ke belakang itu ada conjunction yaitu and. Tapi and di sini bisa saja menghubungkan dua subjek dua predikat atau benda, apa namanya? Bagian dari kalimat. Di sini karena sebelumnya and itu ada benda, jadi kemungkinan setelahnya juga benda. Dan koreografer itu kata benda manusia ya. Dokter juga kata benda manusia. Berarti setelahnya and kalau mau ditambahkan kata benda saja itu juga harus kata benda manusia. Seperti itu. Kita cek aja ABCD ya, teman-teman. Yang alpha, di situ ada kata benda dance, itu kata benda mati ya. Kemudian ada conjunction that, subjek lagi she, kemudian predikat teaches. Nah, secara kata benda yang dibandingkan tidak setara. Karena sebelumnya n itu adalah kata benda manusia, setelahnya n itu tidak bisa kata benda apa namanya? Kata benda mati seperti ini tidak bisa. Karena dance di sini kata benda artinya tarian, teman-teman. Oke, alpha berarti nggak bisa. Kalau yang bravo ada kata benda her teaching, artinya pengajarannya. Sama, dia bukan kata benda manusia. Berarti bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie to verb 1. Oke, sedangkan sebelumnya N nggak ada to verb 1 ya, teman-teman. Berarti Charlie nggak bisa. Fanboys harus menghubungkan yang sama. Nah, berarti jawabannya yang delta. Dance teacher artinya adalah guru tari seperti itu atau guru penari atau guru menari seperti itu. Nah, berarti jawabannya yang delta. Oke, nanti kalau diartikan hanya Hong merupakan seorang dokter, koreografer dan guru tari. Seperti itu. Oke, nice. Lanjut lagi ke nomor 5, contoh untuk conjunction ya, teman-teman. Jadi ini adalah fanboys penggunaannya yang menghubungkan paralel atau menghubungkan yang sama. Jadi sebelum dan setelahnya harus sama. Oke, lanjut terakhir contoh untuk conjunction. Caranya sama, cari predikat di soal. Apakah teman-teman menemukan predikat di soal? Oke, ada contains ya, itu ada verb SES. Subjeknya contains yang mana, teman-teman? American Sign Language. Alright, American Sign Language itu adalah subjeknya. Oke, berarti kita sudah punya subjek predikat. Jangan buru-buru dulu, kita cek ke belakang lagi, teman-teman. Nah, ke belakang itu saya menemukan ada predikat lagi. Kira-kira yang mana predikat lagi yang saya maksud, teman-teman? Is used. Oke, ada is used ya, teman-teman. Nah, harusnya di sini berarti kita kehilangan conjunction dan subjek. Tapi kalau kita cek ABCD itu nggak ada, conjunction dan subjek nggak ada, teman-teman. Nah, berarti di sini yang bisa kita lakukan adalah berarti di sini tetap ada conjunction ya, karena di situ ada dua predikat, teman-teman. Berarti conjunction yang menghubungkan dua predikat saja.
Oke, atau dua bagian kalimat yang sama. Artinya di situ tempatnya fanboys. Oke. Cek ABCD yang dia adalah fanboys. Nah, berarti jawabannya yang mana, teman-teman? Alpha. Ya, that's right. Jawabannya adalah yang alpha, yaitu yang and. Kalau yang Bravo, although itu selain fanboys, kita akan butuh subjek predikat setelahnya. Sedangkan di celah titik-titik tidak ada subjek, adanya cuma predikat. Bravo nggak bisa, karena kita kehilangan subjek. Charlie juga sama, whenever itu selain fanboys. Dia conjunction tapi selain fanboys. Kita nggak butuh selain fanboys ketika subjek setelahnya nggak ada, langsung diikuti predikat. Charlie nggak bisa, kalau yang delta also itu keterangan, teman-teman, bukan conjunction ya. Berarti delta nggak bisa, fix jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau diartikan, bahasa isyarat punyanya Amerika itu mengandung atau terdiri dari sekitar 4.000 isyarat. Dan digunakan oleh digunakan oleh lebih dari 1,5 juta orang. Kalau diartikan seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut ke materi hari ketiga, yaitu penjelasan lebih lanjut mengenai kata kerja, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman mengenai materi yang sebelum-sebelumnya sudah kita pelajari. Silahkan teman-teman. Nggak ada ya, clear ya? Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke chapter 3, yaitu mengenai verb atau kata kerja. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tuh. Verb itu bisa ada yang jadi predikat, ya, yaitu verb 1, verb SIS, kemudian verb 2, dan auxiliary dan verb. Ada juga yang nggak bisa jadi predikat, yaitu verb 3, kemudian verb ing, dan to verb 1. Nah, masalahnya bagaimana kita kalau menemukan ada verb terus akhirannya ed, menentukan apakah dia verb 2 berarti predikat, ataupun dia verb 3 berarti bukan predikat. Oke. Nah, jadi kata kerja, teman-teman, secara makna atau kalau diartikan, jadi kita harus tahu artinya ya. Nah, ini adalah makanya saya selalu mengingatkan teman-teman untuk mencatat vocab-vocab yang teman-teman merasa baru. Nah, itu ditulis ya, teman-teman. Terutama kalau kata kerja ini paling penting. Oke. Karena kata kerja ini nanti secara makna itu dibagi menjadi 2, teman-teman. Atau kalau diartikan itu ada 2. Yaitu yang pertama, ada kata kerja yang dia itu butuh objek setelahnya. Jadi butuh kata benda setelahnya. Oke. Ada juga kata kerja itu yang tidak butuh objek, teman-teman. Oke. Nah, contohnya kata kerja yang butuh objek itu kita punya refract, artinya membelokkan atau membiaskan seperti itu. Oke. Kemudian emit artinya adalah mengeluarkan atau membuang. Oke. Atau menghilangkan seperti itu. Produce artinya menghasilkan atau memproduksi. Obtain artinya mendapatkan. Cause artinya menyebabkan dan seterusnya. Intinya kalau diartikan itu butuh sesuatu setelahnya. Contohnya kita nggak bisa cuma bilang misalnya produce tuh. Kita hanya bilang setiap hari manusia memproduksi. Nah, terus titik itu nggak bisa. Pasti nanti ada pertanyaan, memproduksi apa? Nah, berarti harus ada kata benda setelahnya kata kerja tersebut. Nah, namanya kata benda setelahnya kata kerja itu objek, ya, teman-teman. Nah, ada beberapa kata kerja yang harus ada objek setelahnya. Oke, contohnya reflect, emit, produce, obtain, cause itu secara arti ya. Nah, kemudian ada juga kata kerja yang tidak butuh objek yang tadi ya. Contohnya ada occur, yaitu terjadi. Appear artinya muncul. Fall artinya jatuh. Search artinya itu naik ya teman-teman. React artinya bereaksi. Dan masih banyak lagi. Intinya kalau diartikan itu tidak butuh apa setelahnya atau siapa setelahnya. Nah, kata kerja itu masuk ke dalam kategori kata kerja yang tidak butuh objek. Seperti itu. Oke. Nah, untuk kata kerja yang butuh objek di dalam kalimat teman-teman, itu bentuknya itu bisa aktif, bisa pasif. Ya. Jadi kalau kata kerja yang butuh objek, kalau diartikan butuh objek ya, kata dasarnya itu dia bentuknya bisa aktif, bisa pasif di dalam kalimat. Nah, aktif itu yang kemarin sudah kita pelajari yaitu verb 1, verb SIS, verb 2 sama auxiliary verb. Itu kalau di predikat ya, teman-teman. Nah, kalau di selain predikat atau yang bukan predikat, itu ada verb ing sama to verb 1. Jadi kata kerja ini semuanya kalau misalkan dia butuh objek, ya setelahnya harus dikasih objek, teman-teman.
Oke. Nah, tapi jika teman-teman menemukan kata kerja ini atau kata kerja yang butuh objek ini di soal, tapi setelahnya nggak ada objeknya, berarti itu adalah pasif. Oke, karena aturan pasif itu dia tidak boleh ada objek setelahnya, teman-teman. Itu aturan dasar dari kalimat pasif atau kata kerja pasif, ya. Nah, pasif sendiri bentuknya itu adalah kalau di predikat cuma satu, yaitu auxiliary to be ketemu dengan verb 3. Misalnya ada is terus diikuti verb 3, is used artinya digunakan. Misalnya ya, misalkan is produced itu artinya dihasilkan. Oke, jadi bentuknya pasif itu adalah be ketemu verb 3 setelahnya. Itu di predikat. Kalau di bukan predikat atau selain predikat, ya, itu ada verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary. Nanti artinya umumnya ya, yaitu yang di. Jadi misalnya ya produced aja itu verb 3 artinya yang diproduksi. Misalnya seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, tapi untuk kata kerja yang kalau kita artikan dia itu tidak butuh objek, contohnya tadi occur, appear, fall, search, react dan masih banyak lagi. Kata kerja ini tidak bisa pasif ya, teman-teman, alias dia hanya bisa aktif. Jadi kalau teman-teman menemukan ada occurred di dalam kalimat, dia berdiri sendiri. Oke, nggak ada auxiliary sebelumnya, occurred gitu aja. Nah, pasti itu verb 2, bukan verb 3. Oke, kenapa? Karena occurred itu nggak punya bentuk pasif. Pokoknya kata kerja yang tidak butuh objek, itu dia selalu aktif di kalimat. Ya, teman-teman, tidak bisa pasif, nggak bisa diartikan pasif seperti itu. Jadi bentuknya hanya verb 1, verb SIS, verb 2 sama auxiliary verb kecuali be verb 3 ya. Untuk yang tidak butuh objek, kalau selain predikat, jenis kata kerja yang tidak butuh objek nanti bentuknya cuma 2 yaitu verb ing dan to verb 1. Tidak bisa to be verb 3 ataupun verb 3 aja nggak bisa. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya aturan pasif ya, teman-teman, atau kalau di dalam kalimat bentuknya itu adalah to be verb 3 atau kalau selain predikat ya verb 3 yang berdiri sendiri itu pasif, pasti artinya di atau yang di, seperti itu. Aturannya adalah hanya verb yang perlu objek saja atau kalau kita cek di kamus itu sebutannya transitive verb. Oke. Yang bisa dipasifkan. Jadi hanya kata kerja yang perlu objek saja yang bisa kita pasifkan. Contohnya yaitu refract, emit, produce, obtain, cause, dan seterusnya. Nah, untuk contohnya saya akan pakai dari produce, teman-teman. Oke. Contohnya produce di sini adalah misalnya kalimat aktifnya dulu ya. Mohon maaf, saya tidak pakai modul, Miss. Sepertinya di awal saya menjelaskan saya pakai silabus saya sendiri. Jadi saya tidak pakai modul, tapi kalau teman-teman mau belajar dari modul nggak apa-apa, tapi saya sarankan itu dikerjakan latihan yang ABCD saja, ya. Tapi untuk materi teori saya tidak pakai modul. Kenapa? Mungkin saya ulangi lagi nggak apa-apa. Di modul itu untuk structure aja. Kalau modulnya lengkap ya teman-teman itu ada 60 skill. Nah, itu akan menyulitkan teman-teman. Ketika mengerjakan satu soal saja, teman-teman harus membandingkan. Ini skill 1 sampai 60 yang mana. Nah, menurut saya menyulitkan. Jadi saya pakai silabus saya sendiri yang sudah saya urutkan dari yang paling sederhana atau yang paling wajib teman-teman kuasai, tapi paling sederhana ke yang ke belakang, yang paling jarang muncul di TOEFL, kemudian yang paling sulit seperti itu. Jadi sudah saya urutkan. Jadi saya tidak pakai modul ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau belajar dari modul juga nggak apa-apa. Karena itu yang bikin orang Amerika asli teman-teman. Cuman menurut saya untuk orang Indonesia itu kurang cocok seperti itu. Jadi saya pakai menyusun materi saya sendiri. Oke. Nah, contoh untuk kalimat yang menggunakan kata kerja yang perlu objek, produce contohnya menghasilkan. Ini yang aktif dulu ya, teman-teman yang atas, yaitu some trees produce resin in large quantities. Jadi beberapa jenis pohon itu menghasilkan resin dalam jumlah yang besar. Kalau teman-teman lihat setelah kata produce itu ada kata resin. Nah, karena verb 1 itu aktif ya, teman-teman. Nah, makanya dia boleh punya objek ketika memang kata dasarnya produce ini memang butuh objek. Artinya menghasilkan itu butuh objek. Nggak mungkin kita hanya bilang saya akan menghasilkan, terus titik, nggak mungkin. Pasti ada lanjutannya. Saya akan menghasilkan suatu karya misalnya, ya. Nah, untuk dipasifkannya nanti jadinya adalah resin is produced by some trees in large quantities. Jadi resin dihasilkan oleh
beberapa jenis pohon dalam jumlah yang besar. Kalau teman-teman lihat, setelah to be verb 3 di situ diikuti sama preposisi by. Oke, artinya oleh di sini ya, teman-teman. Nggak ada objeknya karena pasif tidak boleh punya objek. Nah, berarti cara mengenali nih, apakah misalnya teman-teman menemukan produced, misalnya ya, produce aja. Kita cek setelahnya, teman-teman. Ada kata benda atau tidak, ada objeknya atau tidak. Kalau tidak ada objeknya, sedangkan kata dasarnya produce itu butuh objek, berarti itu dia pasif, dia dipasifkan. Seperti itu. Jadi artinya bukan menghasilkan tapi dihasilkan. Seperti itu. Oke, jadi nanti kalau diartikan yang bawah itu resin dihasilkan oleh beberapa jenis pohon dalam jumlah yang besar. Seperti itu. Oke. Nah, sedangkan kata kerja yang tidak perlu objek, teman-teman, atau sebutannya di kamus itu intransitive verb, itu dia nggak bisa pasif alias hanya bisa aktif di dalam kalimat. Ya, jadi dia nggak bisa berbentuk to be verb 3 dan tidak bisa berbentuk verb 3 aja berdiri sendiri tanpa auxiliary juga nggak bisa. Seperti itu. Oke. Nah, contohnya ada occur, appear, fall, search, react, dan seterusnya. Oke, teman-teman. Nah, untuk contoh kalimatnya, misal saya pakai kata fall ya. In 1992, the Afghan Communist government fell to Taliban. Kalau diartikan di tahun 1992, pemerintahan komunis Afghanistan jatuh kepada Taliban. Kalau diartikan seperti itu. Nah, fell di situ verb 2. Oke, teman-teman. Dan ini tidak bisa dipasifkan karena memang tidak ada objek yang nantinya kalau di pasif itu jadi subjek. Seperti itu, teman-teman. Intinya pasif tidak bisa dipasifkan. Seperti itu. Walaupun kita bisa bilang dijatuhkan ya, tapi dijatuhkan itu adalah bentuk pasif dari menjatuhkan. Beda, kata kerjanya drop, teman-teman, bukan fall. Fall sama drop beda artinya. Fall itu jatuh, drop menjatuhkan. Misalnya you drop your book, kamu menjatuhkan bukumu. Seperti itu. Tapi kalau fall kita nggak bisa bilang you fall your book, nggak enak, teman-teman. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Kak bisa diulangi lagi nanti karena masih belum paham. Teman-teman nanti misalkan untuk mengulanginya lagi, untuk memahaminya bisa lewat rekaman ya, mohon maaf. Karena nggak mungkin saya mengulangi dari awal, nanti teman akan membuang waktu teman-teman yang lain seperti itu. Jadi nanti teman-teman misalkan ketinggalan dari awal atau misalnya belum paham dari awal, butuh pengulangan dari rekaman video. Nah, baru nanti dari rekaman video teman-teman ada yang ditanyakan yang lebih jelas. Misalnya, Kak, kata kerja ini itu bisa dipasifkan atau tidak? Apa bedanya kata kerja? Nah, itu saya bisa jawab seperti itu. Jadi nanti untuk pengulangan teman-teman bisa lakukan lewat video rekaman kelas. Makanya setiap hari saya rekam ya, teman-teman jangan khawatir seperti itu. Kak, Nah, boleh untuk tanya. silakan Miss, silakan. Berarti has fallen tuh gimana, Kak? Oke, Kan good. ada be verb 3-nya. Ayo, has itu to be belum ya? Has itu to be bukan? Oh iya ya, oh ya, oke. Dapat ya? Bukan, Oke. iya. Oke, Has itu terima bukan to kasih. be. Nah, itu tapi memang sering sekali terjebak, teman-teman. Jadi diinget-inget ya, has sama to be itu mereka beda keluarga. Walaupun sama-sama auxiliary, tapi mereka beda keluarga. Ya, kenapa beda keluarga? Karena yang diikuti beda. To be itu bisa diikuti verb ing, bisa diikuti verb 3. Tapi kalau have, has, had, itu verb setelahnya nggak bisa verb ing. Pasti verb 3. Seperti itu. Oke. Atau mungkin sedikit sedikit mereview karena auxiliary ini teman-teman juga nanti akan sering sekali keluar muncul ya, teman-teman. Auxiliary ada berapa keluarga? Ada yang masih ingat? 4. Ada 4. Yang pertama keluarganya siapa? Do. Anggotanya? Anggotanya do, does, did. Alright, do, does sama did. Nah, verb yang bisa mengikuti do, keluarganya do, itu verb keberapa? Verb 1. Verb 1 ya, atau verb asli, atau kata dasarnya, atau bare verb namanya. Nah, kemudian auxiliary yang kedua, keluarganya siapa? Be. To be ya, nah baru ini. To be ini anggotanya ada lumayan banyak, kita sebutkan nggak apa-apa, sambil review. Be itu keluarganya apa aja? Is, am, are, was, were. Oke, good. Is, am, are sama was, were. Sebenarnya ada lagi, teman-teman, yaitu be, been, sama being.
Cuman be, been sama being itu belum tentu mereka jadi predikat. Seperti itu. Intinya mereka adalah to be. Nah, to be itu bisa diikuti verb keberapa dan verb keberapa? Verb ing sama verb 3. Oke, nice. Verb ing dan verb 3. Good job, teman-teman. Dan yang ketiga, auxiliary keluarga yang ketiga dari keluarganya siapa? Have. Alright, ada have ya, teman-teman. Anggota keluarganya ada 3, apa aja? Have, has, had. Alright, have, has, sama had. Ini bukan artinya memiliki ya, teman-teman. Have, has, had di sini artinya adalah pernah atau telah atau sudah. Seperti itu. Nah, verb setelahnya have, has, had apa? Verb ketiga. Verb 3. Nah, memang have, has, had harus diikuti verb 3. To be bisa diikuti verb 3. Bisa juga diikuti verb ing. Bedanya kalau to be diikuti verb ing nanti aktif, artinya sedang me. Contohnya, I am eating, saya sedang makan. I am studying, saya sedang belajar. Nah, tapi kalau pakai verb 3 setelah to be, contohnya I am eaten, saya dimakan. I am studied, saya dipelajari, nanti artinya seperti itu. Nah, memang beberapa kata kerja itu bisa aktif, bisa transitif, intransitif, teman-teman. Contohnya study sama it. Study itu bisa artinya belajar sama mempelajari. Kalau belajar ya berarti dia intransitif, tidak butuh objek. Kalau mempelajari itu butuh objek. Memang beberapa kata kerja seperti itu. Contohnya juga mulai, buka, itu seperti itu. Nah, keluarga terakhir dari auxiliary yaitu Model. model. That's right. Model auxiliary itu keluarganya ada banyak sekali ya, teman-teman. Ada will, can, shall, dan seterusnya itu. Intinya setelah modal harus diikuti verb keberapa, teman-teman? 1. Verb 1 atau kata dasar. Nah, kalau teman-teman lihat di situ tidak ada verb 2 sama verb SIS. Karena verb 2 sama verb SIS tidak bisa gandeng sama auxiliary. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah penggunaan auxiliary. Nanti teman-teman ini akan hafal sendiri tanpa menghafal, syaratnya hajar latihannya. Ya, karena ketika teman-teman hajar latihan pasti bentar-bentar lihat ini. Bentar-bentar lihat catatan. Ini gandengannya apa, ini gandengannya seperti itu. Oke, dan nanti lama-lama akan hafal sendiri dari seperti itu, teman-teman. Nah, gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi. Silakan, teman-teman. Kalau nggak ada, kita ke contoh soal ya. Untuk penerapan aktif pasif ini contoh soalnya seperti ini, teman-teman. Jadi caranya sama, kita cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, teman-teman di situ setelah titik-titik tepat itu menemukan kata discussed, ada ed-nya. Bisa saja dia verb 2, bisa saja dia verb 3. Kalau verb 2 berarti predikat, kalau verb 3 itu bukan predikat. Cara menentukannya gimana? Kita harus tahu dulu makna dari kata dasarnya atau arti dari kata dasarnya atau verb satunya dari kata discuss. Nah, discuss itu artinya membahas, teman-teman, atau mendiskusikan. Oke. Nah, membahas itu butuh objek nggak, teman-teman? Butuh ya? Oke, nice. Nah, setelah discuss di situ di soal itu ada objeknya nggak, teman-teman? Ada. Yaitu By the board of guide, by the board ya, of directors. oke. Yeah, when Objek itu dari kata apa, Mister? Masih ingat? Objek itu sama subjek sama. Dia dibuatnya dari kata apa? noun. Ya, noun, kata benda. Kalau nggak gitu dari kata ganti. Sedangkan by the board itu dia kata apa? Preposition sih. Ada preposisinya yaitu by. Preposisi iya. diikuti kata benda menjadi keterangan. Nah, berarti ada objeknya nggak? Pronoun tadi. Nggak ada objeknya ya, teman-teman. Keterangan tidak bisa jadi objek. Alright. Nah, berarti discuss di sini bukan artinya membahas, karena nanti kalau diartikan membahas nggak enak. Membahas apa nggak ada di sini, teman-teman. Ini artinya dibahas. Ini verb 3. Verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Oke, berarti ini bukan predikat. Kita tarik ke belakang lagi, teman-teman. Nah, di situ ada auxiliary verb 3, to be verb 3 ya, yaitu was proposed. Pasif, teman-teman. Oke. Nah, di situ ada intinya dia predikat, subjeknya adalah it, kemudian sebelumnya it ada conjunction yaitu when. Oke. Nah, berarti di titik-titik kita butuh apa, teman-teman?
Kalau kita di soal menemukan conjunction subject predikat, berarti di titik-titik kita butuh apa? Masih ingat? Oke, good. Subjek dan predikat. Di chat ada yang menjawab. Nice, kita butuh subjek dan predikat. Nah, kebetulan di situ sudah ada verb 3 pasif ya, teman-teman, karena nggak ada objeknya. Ini bisa kita rubah jadi predikat. Caranya sebelumnya kita tambahkan to be saja. Jadi cari subjek dan to be ya, teman-teman. Kita cek satu-satu. Yang alpha, di situ ada subjek yaitu the problem, tapi tidak ada to be-nya. Head itu bukan to be ya, teman-teman, beda keluarga dia. Oke. Alpha nggak bisa, karena nggak ada to be-nya walaupun dia subjek predikat. Kemudian yang Bravo ada subjek yaitu the problem, ada to be yaitu is. Oke, kemungkinan Bravo bisa, kita tahan dulu. Dia to be ya predikatnya. Yang Charlie ada subjek yaitu the problem, ada had already been, nah, ada to be juga. Jadi kemungkinan Charlie juga bisa, teman-teman. Kita tahan dulu. Kalau yang Delta ada the problem, subjek, kemudian has already, tidak ada to be-nya, nggak bisa karena nanti kita butuh objek, karena verb 3 itu kalau has verb 3 ya, bukan be verb 3, jadi has verb 3 itu nanti dia aktif. Karena discuss itu butuh objek, sedangkan dia di sini tidak ada objeknya, tidak bisa kita isi aktif. Kita harus buat dia jadi pasif. Jadi harus ditambahkan to be. Nah, berarti antara Bravo sama Charlie, kita lihat bedanya apa, teman-teman, Bravo sama Charlie. Yang Bravo menggunakan to be is, dia dipakai di present atau fakta atau cara menyatakan fakta seperti itu. Kalau yang Charlie dia menggunakan had. Had itu adalah have has had versi lampau atau pastnya ya, atau verb 2 dari auxiliary have. Nah, berarti ini lampau, bedanya adalah present sama past saja. Oke, teman-teman. Nah, untuk mengetahui apakah yang benar present atau past, kita kembali lagi, kita merujuk pada soal, teman-teman. Di soal kebetulan pakai conjunction when, yang mana subjek dan predikat, predikat sebelum when dan predikat setelah when itu harus deals, harus cocok, teman-teman, harus nyambung. Nah, di setelahnya when itu menggunakan predikat was yang mana dia lampau atau past, that's right. Nah, berarti kita pilih Bravo atau Charlie yang dia lampau. Oke, berarti yang mana? Ya, that's right. Jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Kalau yang Bravo is nanti nggak nyambung. Misalnya nih, saya bilang, saya sekarang makan karena kemarin lapar, kan nggak nyambung, teman-teman. Atau ketika saya lapar, kemarin saya makan, kan nggak nyambung. Seperti itu. Jadi harusnya, misalnya kalau present ya present, lampau ya lampau. Ketika kita menggunakan conjunction ketika. Seperti itu. Ketika saya sakit, saya berobat ke dokter. Nah, itu kan sama-sama present dua-duanya. Tapi nggak bisa kita bilang, ketika kemarin saya sakit, saya selalu berobat ke dokter, kan ya nyambung seperti itu. Sakitnya kemarin, tapi berobatnya selalu. Itu nggak nyambung seperti itu. Jadi present sama present, pas sama pas, berarti jawabannya Charlie. Nah, mungkin dari contoh soal pertama nih, adakah pertanyaan teman-teman? Sebelum kita lanjut ke contoh soal kedua, silakan. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya lanjut ke contoh soal kedua. Atau nanti ketika ada, teman-teman boleh tulis di chat atau unmute. Nanti kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa, ya nanti saya bilang. Seperti itu, teman-teman. Oke, nomor 2, caranya sama, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang nih, teman-teman menemukan predikat nggak? Ya, that's right. Tidak ada ya, teman-teman. Di soal nggak ada sama sekali predikat. Berarti di titik-titik kita butuh predikat ya. Oke, di titik-titik kita butuh predikat. Nah, pertanyaannya ada ada subjek nggak di soalnya, teman-teman? Sebelum titik-titik ada subjek nggak? Ada ya, that's right, yaitu much of the carnage. Much of the itu satu kata, teman-teman. Much of the itu satu kata, ya. Itu walaupun jangan terkecoh dengan of-nya. Jadi much of the itu satu kata, artinya adalah banyak dari atau banyak seperti itu, sama kayak much aja seperti itu. Jadi much sama much of the itu sama aja. Oke. Jadi subjeknya, kata bendanya adalah the carnage-nya. Intinya dia subjek seperti itu. Artinya kita hanya butuh predikat saja. Nah, sayangnya di pilihan A, B, C, D itu semuanya bisa jadi predikat, teman-teman, karena ada auxiliary must di situ. Modal. Modal itu hanya bisa jadi predikat, ya. Nah, berarti kita cek satu-satu.
Oke, yang alpha itu ada must commit, yang bravo ada must be committed. Intinya mereka semua menggunakan kata kerja commit. Nah, commit itu artinya, nah kalau teman-teman baru ditulis ya, karena ini sering keluar di reading, teman-teman, kata commit ini. Commit itu artinya adalah sama dengan perpetrate, sama ya teman-teman. Perpetrate. Atau kalau teman-teman biasanya lebih umum kita dengar dengan kata do. Do itu artinya apa sih teman-teman? Melakukan, that's right. Ya, that's right. Mungkin bedanya adalah untuk do yang artinya sama ya, artinya sama-sama melakukan. Do itu melakukan sesuatu yang positif, teman-teman. Oke, contohnya I do the dishes. Saya membersihkan piring-piringnya. Nah, itu kan positif. I do the homework. Saya mengerjakan PR-nya. Nah, tapi kalau commit sama perpetrate itu melakukan sesuatu yang negatif. Contohnya commit suicide. Commit suicide artinya melakukan bunuh diri. Contohnya commit crime, melakukan kriminal, melakukan kejahatan. Seperti intinya artinya melakukan. Nah, melakukan itu butuh objek nggak teman-teman? Butuh ya, nggak mungkin kita hanya bilang saya ingin melakukan, terus titik, nggak bisa, pasti harus ada lanjutannya. Melakukan apa? Nah, pertanyaan saya, dari penjelasan tadi, commit itu butuh objek. Pilihan yang alpha itu bisa jadi jawaban nggak teman-teman? Ada banyak yang sih Kak ragu. Oke, yang alpha itu commit setelahnya ada objeknya nggak teman-teman? Nggak ada kan? By itu preposisi kan? Ya, jadi by itu preposisi teman-teman. Preposisi tidak bisa jadi objek. Oke, preposisi nanti merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Keterangan nggak bisa jadi objek. Nah, secara bentuk yang alfa ini kalau diartikan sudah salah. Karena nanti harus melakukan oleh, kan nggak enak. Melakukan apa? Oleh siapa? Seperti jadi harus ada apanya dulu di sini. Sedangkan di jawaban alfa nggak ada. Nah, itu keuntungan ketika kita tahu arti. Oke, tapi kalau teman-teman nggak tahu nggak apa-apa, karena kita belajar dicatat aja. Saya juga masih belajar, teman-teman. Kita catat bareng kalau dapat sesuatu yang baru seperti itu. Nah, berarti alpha nggak bisa. Kalau yang bravo must be committed. Nah, itu ada to be verb 3, sudah pasti itu pasif, teman-teman. Oke. Nah, kita cek dulu, jangan buru-buru, teman-teman. Ada pasif di sini, kita cek di setelah titik-titik. Di setelah titik-titik itu uncaring hunters itu objek, teman-teman. Ya, uncaring hunters itu objek. Kata sifat diikuti kata benda yang dianggap adalah kata bendanya. Karena kata sifat dihilangkan nggak apa-apa. Ya, dia hanya menambahkan arti saja atau menjelaskan kata bendanya saja. Tidak merubah kelas katanya, tapi ya hanya menambahi atau menghiasi seperti itu. Nah, tadi aturannya pasif itu tidak boleh punya objek. Supaya dia bisa diikuti kata benda harus ada preposisinya dulu di sini. Misalnya by artinya oleh. Tapi di sini nggak ada yang bravo. Nah, berarti bravo nggak bisa ya, teman-teman, karena pasif tidak boleh punya objek. Itu aturan kedua. Oke. Kemudian yang Charlie must have committed. Itu aktif atau pasif, teman-teman yang Charlie? Aktif. Aktif ya. Hati-hati, teman-teman. Nggak ada to be-nya. Yang pokoknya yang menandakan dia pasif adalah to be verb 3. Kalau di predikat seperti itu. Nah, tadi kita butuh predikat. Kita nggak bisa, kita bisa masukkan yang Charlie karena di situ punya objek setelah titik-titik. Nah, kemungkinan Charlie bisa, kita tahan dulu ya. Kalau yang delta must have been committed, dia pasif. Nah, tapi setelahnya ada preposisi by. Nah, objeknya nanti akan berubah menjadi keterangan. Jadi delta juga kemungkinan bisa karena tidak ada objek setelahnya must be committed. Must have been committed itu setelahnya nggak ada objeknya. Adanya preposisi kata benda menjadi keterangan. Nah, untuk mengetahui seperti ini, kita butuhnya aktif atau pasif. Kita cek subjeknya, teman-teman. Karena yang melakukan predikat itu si subjek. Subjeknya adalah carnage, artinya pemusnahan, atau pembunuhan, atau perburuan. Nah, yang mana dia adalah benda mati. Ya, nggak bisa dia melakukan suatu kejahatan, nggak bisa karena dia benda mati. Oke, berarti bisanya dilakukan. Berarti di sini kita harus masukkan yang pasif, teman-teman. Nah, berarti jawabannya yang mana? Ya, that's right. Jawabannya adalah yang delta. Kita butuhnya pasif ya, bukan yang aktif. Jadi kalau yang Charlie nih, misal kita masukkan di titik-titik, nanti artinya nggak enak. Kalau yang Charlie kita masukkan titik-titik artinya
banyak dari perburuan gajah, jerapah, dan kucing-kucing besar pasti telah melakukan pemburu-pemburu yang tidak peduli. Nggak enak kan? Kalau yang delta, banyak perburuan dari gajah, jerapah, dan kucing-kucing besar pasti telah dilakukan oleh para pemburu yang tidak peduli. Seperti itu. Oke, jawabannya berarti yang delta, teman-teman. Nah, dari contoh soal kedua, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Nggak ada ya, teman-teman? Kalau nggak ada, saya lanjut ke contoh terakhir untuk penggunaan aktif pasif ini di soal structure to flow. Caranya sama, kita cari predikat dulu di soal ya, teman-teman. Di soal apakah teman-teman menemukan predikat? Kalau nemu yang mana? Are you sure? Karena saya menemukan, Mister. Saya Was menemukan. dismissed. Ya, yeah, that's right. Ada was. Diingat-ingat teman-teman. Kalau menemukan is, am, are, was, were, fix dia adalah predikat. Ya, di sini ada was, dia sebagai auxiliary, verbnya dismiss, dia verb 3. Ya. Nah, subjeknya was dismiss itu adalah he di situ. Sebelumnya pas itu ada subjek he, karena di situ ada conjunction that. Nah, ada conjunction, ada subjek, ada predikat. Nah, berarti kita butuh subjek predikat lagi di sebelum conjunction-nya. Nah, di sebelum conjunction belum ada predikat tadi, karena kita tarik dari depan ke belakang, baru nemu predikat di sini. Berarti di titik-titik kita butuh predikat. Kemudian sebelum titik-titik apakah sudah ada subjek? Ternyata sudah ada, yaitu the X-ray treatments. Itu adalah subjeknya. Oke, berarti kita hanya butuh predikat saja. Oke. Yang alpha, gave itu verb 2. Verb 2 bisa jadi predikat ya, teman-teman. Kita tahan dulu. Yang bravo ada auxiliary verb, bisa jadi predikat juga. Kita tahan dulu. Yang Charlie ada auxiliary verb juga. Kita tahan dulu. Yang delta ada juga auxiliary verb juga. Berarti keempat jawaban bisa jadi predikat. Nah, berarti kita lebih fokus lagi ke kata kerja yang dipakai di predikat tersebut. Nah, ternyata predikatnya A, B, C, D semua menggunakan turunan dari kata kerja give, artinya memberikan. Oke. Give artinya memberikan, teman-teman. Memberikan itu butuh objek nggak? Butuh. Butuh ya, nggak mungkin kita hanya bilang hari ini saya mau memberikan, terus titik, nggak bisa, pasti harus ada lanjutannya, memberikan apa. Nah, berarti kita cek dulu, setelah titik-titik itu ada objeknya nggak, teman-teman? Setelah titik-titik ada kata benda sebagai objek nggak? Enggak. Nggak ada ya, tiba-tiba langsung kata up, itu keterangan. Sorry, ya up itu artinya keterangan, teman-teman. Berarti nggak ada objek. Berarti di sini kita bukan butuh yang memberikan, bukan, tapi yang diberikan. Kita butuhnya yang pasif. Oke. Yang alpha, gave itu verb 2. Dia aktif. Kita nggak butuh yang aktif karena nanti kita butuh objek setelahnya. Sedangkan di soal nggak ada objek, di setelah yang gave ini nggak ada kata benda sebagai objek juga. Berarti alpha nggak bisa. Yang bravo ada to be, were, diikuti verb 3 given. Kemungkinan bravo bisa ya, ada to be verb 3 pasif. Yang Charlie ada have verb 3. Have bukan to be, berarti ini aktif tetepan. Aktif kita tidak punya objek, Charlie nggak bisa. Kalau yang delta ada to be yaitu been, verb 3-nya given ya. Kemungkinan delta bisa, teman-teman. Oke. Nah, berarti perbedaannya hanyalah, dan dua-duanya sama-sama lampau, teman-teman. Yang bravo menggunakan were, itu to be di lampau. Yang delta menggunakan sebelumnya to be ada auxiliary lain yaitu had. Itu juga lampau. Bedanya hanya di penempatan kata daily-nya saja. Daily itu keterangan waktu, teman-teman. Artinya setiap hari sama kayak everyday. Oke. Nah, sekarang berarti yang menjadi masalah adalah penempatan kata keterangan tempatnya. Walaupun ini nanti materi kita hari ke-7, hari ke-6, teman-teman. Tapi karena muncul di sini mau nggak mau saya bocorkan sedikit ya. Jadi keterangan itu tidak boleh muncul di sebelum auxiliary pertama. Saya ulangi lagi. Keterangan itu tidak boleh muncul di sebelum auxiliary pertama. Alias subjek sama auxiliary pertama itu jangan dipisah dengan jangan diisi dengan apapun kecuali spasi doang ya, teman-teman. Oke, nah berarti dari keterangan saya barusan kira-kira jawabannya berarti yang mana?
Ya, that's right. Jawabannya adalah yang bravo. Jadi, Oke. Kalau yang delta ada daily sebelum auxiliary pertama. Nggak bisa, teman-teman. Nah, alasannya sebenarnya di speaking. Orang Inggris itu atau orang yang berbahasa Inggris itu ketika mereka di speaking atau ketika mereka ngomong, mereka senang menyingkat-nyingkat. Contohnya I sama M itu jadi you sama R jadi your. Kemudian you sama will misalkan you'll jadi satu. Nah kalau di tengah-tengahnya you sama will misalnya itu ada sesuatu, mereka nggak bisa disingkat. Kalau ngomong jadi makin lama nanti seperti itu. Makanya auxiliary pertama sama subjek sebelumnya jangan dipisah dengan apapun. Ya teman-teman. Nah berarti jawabannya adalah yang bravo, yang delta nggak bisa karena ada keterangan yang memisahkan subjek dan predikat. Seperti itu. Oke nanti kalau diartikan, perawatan menggunakan sinar X diberikan setiap hari hingga tiba saatnya ketika dia dibawa pulang atau dipulangkan dari rumah sakit itu. Kalau diartikan seperti itu. Oke, dari ketiga contoh soal tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman, silakan. Oke, kalau nggak ada sekarang the real challenge for you guys. Oke, jadi buat teman-teman, kita coba dulu ya, satu soal, dicoba dulu jangan takut salah, sesuai pemahaman teman-teman dulu. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Beda nggak apa-apa. Sepemahaman teman-teman dulu. Sedapat teman-teman dulu ya. Oke, ada jawaban delta, 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 dan saya lihat. Oke, ada juga jawaban. Oke, jawabannya delta ya. Kalau yang bravo yang tadi. Oke, berarti delta semuanya ya. Mari kita cek bersama. Seperti biasa cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada was adopted. Oke, auxiliary verb to be verb 3 pasif ya, artinya diadopsi, teman-teman. Kemudian subjeknya adalah carry me back to old Virginia. Ini kalau ada huruf besar semua seperti ini nama. Nama itu jadi satu kesatuan, teman-teman. Dia kata benda. Oke. Jadi ada subjek, ada predikat, kemudian ditarik ke belakang lagi sudah tidak ada subjek predikat ataupun conjunction, artinya kalimat sudah lengkap. Oke. Nah, kalau kita intip di pilihan A, B, C, D itu ada kata kerja. Kalau kita masukkan kata kerja di titik-titik di sini sebagai predikat, itu harus ada conjunction dan subjeknya juga. Jadi cari conjunction subjek predikat, teman-teman. Nah, di soal tidak ada sama sekali conjunction subjek predikat. Berarti cari alternatif kedua, yaitu cari kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Yang alpha, ada was written, nggak mungkin. Predikat tidak boleh muncul di paling awal kalimat di TOEFL ya, teman-teman. Alpha nggak bisa. Yang bravo ada subject his writing, ada predikat was, tapi tidak ada conjunctionnya, nggak bisa. Ya, teman-teman. Kalau yang Charlie ada subject he, ada predikat wrote, sama dia verb 2 ya. Nggak ada conjunctionnya, Charlie nggak bisa, teman-teman. Kalau yang delta ada written by itu verb 3. Verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Ya sudah jawabannya yang bravo. Ya, teman-teman, ini pasif. Nanti kalau diartikan ditulis oleh James A. Blunt, Carry Me Back to Old Virginia diadopsi sebagai lagu kebangsaan dari Virginia di tahun 1940. Seperti itu. Oke, good job teman-teman. Lanjut lagi ke nomor 2. Jangan takut benar, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, 30 detik sudah habis. Yang sudah nemu jawaban, silahkan dikirim di chat. Sedapatnya teman-teman dulu, nanti kita bahas ya. Silahkan, ada jawaban alfa. Alfa, oke. Ada jawaban alfa, ada juga delta. Baik, antara alfa atau delta, mari kita cek bersama ya teman-teman. Caranya sama, cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat is. Subjeknya adalah Indian summer, kata bendanya di summernya ya. Kemudian kalau ditarik ke belakang, sama sekali sudah tidak ada conjunction, tidak ada subjek, tidak ada predikat. Artinya kalimat sudah lengkap. Nah tapi kalau kita intip di pilihan ganda, itu ada kata kerja semua. Occur, artinya terjadi. Oke, nah berarti di sini kalau kita masukkan kata kerja yang sebagai predikat, kita butuh conjunction dan subjek di titik-titik. Jadi conjunction, subjek, predikat. Sayangnya di ABCD tidak ada conjunction, subjek, predikat, teman-teman. Oke, nah berarti kita cari kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Oke, kita cek satu-satu. Yang alpha, occurred. Nah di sini ada ed-nya. Kemungkinan dia verb 2, kemungkinan dia verb 3. Cara menentukannya gimana? Kita harus tahu dulu maknanya. Karena kata kerja secara makna itu dibagi menjadi 2. Ada yang butuh objek, ada yang tidak butuh objek. Oke. Nah, occur ini artinya terjadi, teman-teman. Dia tidak butuh objek atau namanya intransitif. Nah, kata kerja intransitif atau yang tidak butuh objek itu tidak bisa pasif alias dia selalu aktif. Berarti occurred ini verb 2. Yang mana fungsi verb 2 di dalam kalimat itu hanya bisa menjadi predikat. Nah, kalau kita masukkan predikat lagi, nanti predikatnya double. Berarti alpha nggak bisa, ya teman-teman. Kemudian kalau yang bravo, occurring, itu verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Jadi kemungkinan bravo bisa ya, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie, occurs, verb SCS fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Sama kayak verb 2, teman-teman. Oke, di dalam kalimat verb SES itu hanya bisa menjadi predikat. Oke, nah tapi nggak ada subjek sebelumnya, nggak ada conjunction sebelumnya, nggak bisa. Ini jadi pemborosan predikat nanti, ya. Kalau yang delta ada subjek it, ada predikat occurs, tapi nggak ada conjunction, ya sudah berarti delta nggak bisa. Berarti fix jawabannya yang bravo, teman-teman. Nah nanti kalau diartikan, musim panas India merupakan sebuah periode dari cuaca yang hangat, seperti itu ya, yang terjadi selama musim gugur. Seperti itu. Nah itu tadi nomor 2 ya, nggak apa-apa. Kita coba lagi teman-teman. Semakin terbiasa teman-teman nanti akan semakin dapat atau semakin apa namanya, improve lah seperti itu. Dicoba dulu intinya ya. Lanjut ke nomor 3. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Silahkan dikirim sedapat teman-teman dulu. Baik, ada jawaban Charlie, dan saya lihat everybody picks Charlie. Oke, let's do it together. Kita coba kerjakan bersama. Cari predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada verb 1 yaitu lay. Oke, predikat subjeknya adalah some snakes, beberapa jenis ular artinya ya. Kemudian setelah koma ada fanboys, but yang mana setelahnya ada kata ganti atau pronoun others. Jadi kalau teman-teman menemukan other ada s di belakangnya, fix dia adalah kata ganti, teman-teman. Nah, karena setelahnya conjunction berarti ini si subjek, pronoun atau kata gantinya sebagai subjek. Kemudian kita cek ke belakang sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat, berarti di titik-titik kita harus carikan predikatnya, ya, alias kita kehilangan predikat di situ. Oke, kalau kita cek ABCD itu ada turunan dari kata kerja give. Yang alpha verb ing tidak bisa jadi predikat ketika sebelumnya tidak ada auxiliary-nya, tidak ada to be-nya, nggak bisa teman-teman. Oke, alpha nggak bisa. Yang bravo juga sama, verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Yang Charlie verb 1 bisa jadi predikat ya, kita tahan dulu. Yang delta to be verb 3 juga bisa jadi predikat, dia pasif. Nah bedanya Charlie itu aktif, delta itu pasif karena to be verb 3.
Nah, cara menentukan apakah kita butuhnya yang aktif atau yang pasif, aturan penggunaan pasif adalah setelahnya tidak boleh ada objeknya. Kita cek aja di soal, setelah titik-titik ada objek atau tidak. Ternyata setelah titik-titik itu ada kata benda birth, artinya kelahiran, teman-teman. Ya. Nah, berarti di sini objek. Berarti kita butuhnya yang aktif bukan yang pasif. Ya, berarti jawabannya adalah yang Charlie, seperti itu. Nah, nanti kalau diartikan beberapa jenis ular itu mengeluarkan telur alias bertelur, ya. Jadi beberapa jenis ular itu bertelur. Namun beberapa yang lain give birth itu memberikan kelahiran kepada anak-anaknya yang masih hidup atau melahirkan anak-anak hidup. Lebih enak bahasanya seperti itu ya. Jadi kalau diartikan kata per kata emang dalam bahasa Inggris kadang nggak enak seperti itu teman-teman. Oke, intinya itu tadi beberapa jenis ular bertelur, namun beberapa yang lain melahirkan anak hidup seperti itu. Oke, jawabannya Charlie. Nice teman-teman. Lanjut lagi, semakin terbiasa semakin hafal jadi insting nanti ya. Nomor 4, dicoba dulu waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Charlie, dan saya lihat semua menjawab Charlie. Kita cek bersama. Cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb SCS. Ada to be is ya. Dan verb 3-nya yaitu overheated. Artinya dipanaskan atau kepanasan seperti itu. Atau terpanaskan maksudnya oleh matahari atau oleh suhu badannya ya. Subjeknya di situ adalah it, sebelumnya ada conjunction when, teman-teman tahu sebelumnya when berarti kita butuh subjek predikat lagi ya. Di situ ada subjek an elephant, tapi tadi kita tarik dari depan ke belakang nabrak conjunction pun baru nemukan predikat di setelahnya. Berarti sebelumnya itu kita juga butuh predikat. Artinya kita hanya butuh predikat saja ya teman-teman. Cek ABCD yang bisa jadi predikat. Yang alpha ada flapping, verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Oke. Bisanya jadi subjek, teman-teman. Nanti jadi gerund itu. Intinya alpha nggak bisa. Kalau yang bravo ada its ears, ada subjek lagi, ada predikat flap, tapi ada subjek lagi nggak bisa ya. Double subject. Di soal sudah ada an elephant. Nggak bisa kita masukkan subjek lagi. Yang Charlie ada predikat flaps, diikuti objek nggak apa-apa. Karena di kalimat itu objek tidak wajib, tapi harus dilihat kata kerjanya dulu. Kalau kata kerjanya butuh objek, ya dikasih objek. Seperti itu ya. Charlie bisa, kita tahan dulu. Kalau yang delta ada flap di situ, teman-teman. Nah, flap itu verb 3, ya, bukan verb 2. Kenapa? Karena setelahnya nggak ada objeknya, setelahnya langsung preposisi. Sedangkan verb satunya flap itu artinya mengepak-ngepakkan. Nggak mungkin saya cuma bilang, lihat gajah itu mengepak-ngepakkan. Terus saya diem, pasti teman-teman tanya, mengepak-ngepakkan apanya? Seperti berarti mengepak-ngepakkan butuh objek. Karena di situ tidak ada objeknya, berarti itu bukan artinya mengepak-ngepakkan tapi dikepak-kepakkan. Yang mana dia pasif, verb 3. Verb 3 nggak bisa jadi predikat. Ya sudah, berarti jawabannya yang Charlie ya teman-teman. Nah nanti kalau diartikan seekor gajah mengepakkan telinga-telinganya dengan hebat seperti itu ya ketika dia kepanasan. Kalau diartikan seperti itu. Oke, good job teman-teman. Lanjut number 5. Dicoba lagi, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas. Baik, ada jawaban Charlie dan saya lihat semua menjawab Charlie. Kita cek bersama ya. Cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada is, predikat. Subjeknya adalah Emily Dickinson. Sebelumnya subjek ada conjunction although. Nah, berarti teman-teman tahu ya butuhnya apa. Subjek predikat lagi. Kita tarik ke belakang. Di situ ada subjek
only 7 of her poems. 7 of the itu sama kayak much of the tadi. Dia adalah kata sifat menunjukkan jumlah bendanya. Bendanya adalah poems. Di situ berarti subjek. Tapi belum ada kata kerja sebagai predikatnya. Tiba-tiba nabrak conjunction lagi ya teman-teman. Subjek lagi, predikat lagi. Nah berarti fix di situ kita butuh satu predikat miliknya only 7 of her poems. Oke. Cek ABCD yang bisa jadi predikat, yang alpha verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat alpha bisa. Yang bravo have verb 3 auxiliary verb kemungkinan bisa ya jadi predikat. Yang Charlie auxiliary verb juga kemungkinan Charlie juga bisa jadi predikat. Kalau yang delta published di sini bisa saja dia verb 2, bisa saja dia verb 3, teman-teman. Kalau verb 2 berarti bisa kemungkinan jadi jawaban. Kalau verb 3 tidak bisa karena kita butuhnya predikat. Verb 3 tidak bisa jadi predikat. Nah, caranya menentukan adalah kita harus tahu dulu arti dari verb satunya atau kata dasarnya, yaitu publish. Publish itu artinya menerbitkan atau mempublikasikan, teman-teman, seperti itu. Yang mana dia butuh objek ya. Nggak mungkin saya cuma bilang hari ini saya mau menerbitkan. Pasti teman-teman tanya menerbitkan apa? Menerbitkan buku, menerbitkan majalah, dan seterusnya. Nah berarti menerbitkan butuh objek, kita cek setelah titik-titik apakah ada objek, tidak ada, adanya keterangan waktu berupa conjunction subjek predikat. Ya teman-teman. Nah berarti di situ publish ini adalah verb 3, bukan verb 2. Artinya bukan menerbitkan tapi diterbitkan. Nggak bisa jadi predikat. Ya berarti antara Bravo sama Charlie. Bedanya Bravo itu have verb 3 dia aktif, yang Charlie be verb 3 dia pasif. Oke. Nah, untuk menentukan aktif pasif tadi dia butuh objek ya menerbitkan, dan di soal tidak ada objeknya, berarti kita butuhnya yang pasif, teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang Charlie ya, bukan yang Bravo. Nanti kalau diartikan, meskipun Emily Dickinson merupakan seorang pujangga Amerika yang dikenal dengan baik atau yang terkenal seperti itu ya. Hanya 7 dari puisi-puisinya dipublikasikan atau diterbitkan ketika dia masih hidup dulu. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 6 ya, teman-teman. Dicoba lagi, jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian nanti kita bahas bersama. Oke, ada jawaban delta, dan saya lihat everybody picks delta. Semuanya menjawab delta. Kita cek bersama. Caranya sama, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada verb 2, yaitu became. Verb 2 hanya bisa jadi predikat. Subjeknya adalah Pearl S. Buck. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi ataupun conjunction. Berarti kalimat sudah lengkap, ya. Nah, di titik-titik di situ kalau kita cek di pilihan A, B, C, D itu ada turunan kata kerja dari receive, artinya menerima, teman-teman. Nah, menerima itu butuh objek dan setelahnya titik-titik memang ada objeknya, ya. Berarti kita cari kata kerja yang tidak bisa jadi predikat, receive yang tidak bisa jadi predikat tapi dia aktif. Ya, saya ulang lagi. Receive yang tidak butuh predikat tapi dia aktif. Maksudnya receive yang tidak bisa jadi predikat tapi dia aktif. Karena di soal sudah ada predikat, teman-teman. Kita cek satu-satu aja ya. Yang alpha received di sini kemungkinan verb 2, kemungkinan verb 3. Caranya kita cek setelahnya ada objeknya atau tidak. Ternyata ada objeknya setelah titik-titik. Berarti ini verb 2, teman-teman. Kalau kita masukkan verb 2, nanti predikatnya ada double. Nggak bisa kita masukkan yang alpha. Oke, yang Bravo to verb 1 tidak bisa jadi predikat, kemungkinan bisa ya. To verb 1 itu juga aktif, teman-teman. Oke, yang pasif itu cuma be verb 3 di predikat ataupun verb 3 aja, itu selain predikat. Itu pasif. Selain itu semuanya aktif, oke? Berarti Bravo kemungkinan bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada subject she, ada predikat versive, tapi tidak ada conjunction, Charlie nggak bisa, teman-teman. Kita butuh conjunction kalau mau memasukkan subjek predikat lagi, ya.
Kalau yang delta di situ ada predikat lagi was received tapi tidak ada conjunction, tidak ada subjek sebelumnya, tidak bisa. Pemborosan predikat. Ya berarti jawabannya cuma yang Bravo, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca in 1938 Pearl S. Buck became the first American woman to receive the Nobel Prize for Literature. Kalau diartikan di tahun 1938 Pearl S. Buck menjadi wanita Amerika pertama untuk menerima penghargaan Nobel atas sastra. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya ke nomor 7. Dicoba lagi, jangan takut salah kita belajar. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Oke, ada jawaban Bravo, ada jawaban Delta. Baik, mari kita diskusikan bersama apakah Bravo atau Delta, teman-teman. Kita cari ya. Di soal kita cari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Di situ sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat. Berarti di titik-titik kita butuh predikat ya. Subjeknya adalah Dennis Chavez, itu nama orang. Nah, berarti kita hanya butuh predikat saja. Yang alpha di situ ada elected. Kemungkinan verb 2, kemungkinan verb 3, tapi dari ada when, ada conjunction di situ sudah salah ya, teman-teman. Karena setelah conjunction tidak ada subjek predikat. Oke. Kemudian yang Bravo ada elected, kemungkinan dia verb 2, kemungkinan dia verb 3. Cara menentukannya kita harus tahu dulu arti kata dasarnya, yaitu elect. Elect sama select sama dengan artinya memilih, sama kayak choose. Choose ya verb satunya. Nah, artinya memilih. Memilih itu butuh objek. Tidak mungkin kita hanya bilang saya sedang memilih. Pasti orang yang kita ajak mau tanya, memilih apa? Kayak gitu. Oke, berarti memilih butuh objek. Kita cek aja setelah titik-titik ada objeknya atau tidak. Setelah titik-titik langsung tertabrak sama preposisi, teman-teman. Berarti itu keterangan ya. Keterangan tidak bisa jadi tidak bisa jadi objek. Nah, berarti di situ bukan verb 2, bukan artinya memilih tapi dipilih. Ini verb 3. Verb 3 tidak bisa jadi predikat. Oke. Kemudian yang Charlie di situ ada conjunction who, ada subjek subjek, ada predikat was elected ya. Tidak ada subjeknya nggak bisa, teman-teman. Oke. Alias sudah ada subjek di soal tapi kita cuma punya predikat satu, tidak bisa kita masukkan conjunction ya kalau subjek predikat cuma satu, seperti itu maksud saya. Nah, kalau yang delta was elected to be verb 3, fungsinya adalah auxiliary verb itu fungsinya predikat di dalam kalimat. Ya sudah, berarti jawabannya yang delta. Nanti kalau diartikan, Dennis Chavez dari New Mexico terpilih atau dipilih menuju DPR di tahun 1930 dan menuju Senat di tahun 1938. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke number 8. Dicoba lagi 30 detik. Dimulai dari sekarang, silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban Charlie, ada juga Bravo. Baik antara Bravo atau Charlie kita cek bersama. Caranya cari predikat dulu di soal, oke? Di situ di soal kata kerja sebagai predikat sama sekali tidak ada. Berarti di titik-titik kita butuh predikat ya. Subjeknya di depan sendiri ada kata benda yaitu experiments. Nah, berarti sudah ada subjek, belum ada predikat, berarti kita diminta untuk mencari predikat ya, teman-teman. Yang alpha have been conducting, itu bisa jadi predikat karena auxiliary verb. Yang Bravo ada were conducting, kemungkinan juga bisa auxiliary verb juga. Bedanya kalau yang alpha present,
Yang Bravo past ya, lampau sama fakta. Kalau yang Charlie ada had been conducted, itu juga auxiliary verb. Yang Charlie ini lampau, dia pasif ya, karena ada to be verb 3. Yang delta sudah pasti salah. Verb ing sebelumnya tidak ada to be-nya, tidak bisa jadi predikat. Nah, berarti antara alpha, bravo, Charlie. Nah, bedanya alpha, bravo tadi aktif, present sama lampau. Kalau yang Charlie lampau pasif. Kita cek dulu aktif pasifnya, teman-teman. Kita butuhnya aktif atau pasif. Ya. Kalau cara menentukan kita butuhnya aktif atau pasif, kita harus tahu dulu kata dasar dari kata conduct. Conduct itu artinya melakukan. Melakukan yang positif ya. Contohnya penelitian, kemudian melakukan apalagi misalkan sesuatu yang baik lah pokoknya. Nah, conduct itu melakukan itu butuh objek. Tidak mungkin saya hanya bilang saya ingin melakukan hari ini. Pasti nanti ada pertanyaan, melakukan apa hari ini? Seperti itu. Berarti melakukan ini butuh objek ya, teman-teman, butuh kata benda setelahnya. Kita cek setelah titik-titik di soal apakah ada objek. Ternyata setelah titik-titik itu nabrak langsung sama preposisi in yang mana ini menjadi keterangan. Keterangan tidak bisa jadi objek. Berarti kita bukan butuh melakukan karena nanti kehilangan objek, kita butuhnya dilakukan, pasif. Nah, yang pasif di pilihan ganda cuma satu, teman-teman, yaitu yang Charlie. Ya sudah, berarti jawabannya Charlie ya. Yang Bravo aktif tapi tidak ada objeknya nggak bisa. Alpha juga sama, aktif tapi nggak ada objeknya nggak bisa, teman-teman. Nggak selesai nanti kalimatnya. Ya, berarti jawabannya yang Charlie. Nanti kalau diartikan eksperimen di bidang fotografi dari benda-benda bergerak telah dilakukan di Amerika Serikat dan Eropa dengan baik di tahun 1900. Kalau diartikan seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke number 9 ya. Dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis dan saya lihat jawaban teman-teman ada Bravo, Bravo, dan semuanya menjawab Bravo ya. Mari kita cek bersama. Caranya cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada auxiliary verb yaitu is called, teman-teman. Auxiliary to be verb 3 ya, pasif. Kemudian subjeknya hati-hati dengan kata benda raw materials. Ini kata benda dan lepas. Tapi ini bukan subjek, teman-teman. Kenapa? Karena kata bendanya jamak, materials. Sedangkan predikatnya menggunakan is. Is itu dipakai ketika subjeknya tunggal, bukan jamak, teman-teman. Kalau jamak pakainya are harusnya, bukan is. Ya. Berarti raw materials di sini ini bukan subjek, tapi dia adalah objek karena fungsi kata benda cuma 2. Kalau nggak subjek ya objek. Nah, ini objeknya subjek, teman-teman. Karena kita nggak punya subjek tuh, kita kehilangan subjek. Nah, kita berarti raw materials ini adalah kata benda, objeknya subjek. Nah, subjek kan kata benda atau kata ganti. Kata benda sama kata ganti itu nggak boleh punya objek. Yang boleh punya objek itu kata kerja. Kalau nggak gitu preposisi, teman-teman. Cuman nggak mungkin di situ kita isi preposisi ya, nanti jadi keterangan. Keterangan nggak bisa jadi subjek. Berarti di situ hanya bisa kita isi sama kata kerja yang dirubah menjadi kata benda. Ya, namanya istilahnya kalau dalam bahasa Inggris itu gerund seperti itu, yaitu verb ing. Oke, berarti kita carikan di situ di titik-titik yang verb ing, teman-teman. Oke. Yang alpha transform itu verb 1, verb 1 itu predikat, titik-titiknya di paling depan, tidak mungkin predikat muncul di paling depan. Berarti alpha sudah pasti salah ya, teman-teman, karena 1 itu double predikat, 2 predikat tidak boleh muncul di paling depan kalimat. Karena kalimat tidak pernah berakhiran tanda tanya kalau di TOEFL, pasti akhirannya titik, seperti itu. Kalau yang Bravo, transforming kemungkinan bisa ya, dia adalah gerund, teman-teman. Kita tahan dulu. Yang Charlie being transformed. Nah, ini sebenarnya juga gerund, teman-teman. Verb ing diikuti verb 3 tapi dia pasif. Oke, pasif tidak boleh punya objek. Sedangkan setelah titik-titik itu ada objeknya. Berarti gerund ini tidak bisa jadi subjek karena ada objeknya di situ. Oke. Kalau yang delta ada gerund yaitu transforming, tapi ada conjunction when. Kita nggak butuh conjunction jika subjek dan predikat cuma 1.
Oke, berarti jawabannya yang Bravo. Right? Nah, transforming raw materials into useful products is called manufacturing. Kalau diartikan merubah benda-benda mentah atau bahan-bahan mentah menjadi produk-produk yang berguna disebut manufacturing. Nah, mungkin di sini ada yang bertanya-tanya, Sir, di situ kan pasif ya, to be verb 3. Kenapa setelahnya diikuti objek? Manufacturing-nya di gerund, kata benda, teman-teman. Dia adalah objek. Nah, ada beberapa kata kerja, ya, salah satunya adalah call. Ini kalau dipasifkan, itu bisa dikasih objek, teman-teman. Oke, nah untuk kata kerja itu, kata kerja apa aja? Kan teman-teman butuh tuh, nggak mungkin hanya call aja yang teman-teman, misalnya saya menjelaskan ada beberapa kata kerja ketika dipasifkan bisa dikasih objek. Kata kerjanya apa aja? Itu sudah saya buatkan. Saya tulis di Word, saya taruh di folder drive hari ketiga ya teman-teman. Di folder hari ketiga itu selain PPT sama latihan teman-teman itu ada kata kerja apa aja yang kalau dipasifkan mereka boleh diikuti objek. Hanya sedikit teman-teman. Oke, dan jangan dihafal, teman-teman tulis aja disalin ke buku catatan teman-teman. Nanti ketika menemukan kata kerja itu tinggal lihat di buku seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 10. Silahkan, terakhir ya, dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban Alpha, ada juga Charlie. Alright, antara Alpha atau Charlie, mari kita cek bersama ya. Caranya sama, kita cari predikat dulu. Oke, kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat is. Oke, subjeknya adalah hati-hati teman-teman. Di situ that bukan conjunction ya. That di sini adalah subjek, artinya itu. Sama kayak that is my book. Itu adalah buku saya. That is my misalkan my bag, itu adalah tas saya. Jadi that di sini artinya itu bukan conjunction. Oke, dia adalah kata ganti sebagai subjek. Nah, berarti kita sudah punya subjek dan predikat di soal. Nah, kalau kita cek A, B, C, D itu ada turunan kata kerja compare, artinya membandingkan. Ya. Nah, berarti di sini kalau kita mau masukkan kata kerja compare yang sebagai predikat harus ada conjunction dan subjeknya juga. Jadi cari CSP. Nah, tapi di jawaban tidak ada CSP, tidak ada conjunction subject predikat. Oke, berarti alternatif kedua yaitu kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Seperti itu. Kita cek satu-satu ya. Yang alpha comparing itu tidak bisa jadi predikat. Oke, teman-teman, jadi kemungkinan alpha bisa, kita tahan dulu. Yang bravo to be comparing itu juga tidak bisa jadi predikat. To be verb, to verb 1. Oke. Kemudian kalau yang Charlie ada auxiliary verb, dia predikat. Nah, udah pasti kalau teman-teman menemukan ada titik-titik di depan, di awal kalimat atau di soalnya di titik-titiknya di paling depan, kemudian di pilihan ganda diawali sama predikat, sudah pasti jangan dipilih ya teman-teman. Kenapa? Satu, predikat tidak pernah muncul di paling awal kalimat di TOEFL. Oke. Yang kedua, predikatnya double di situ. Di soal sudah ada is, di Charlie predikat lagi. Sedangkan tidak ada conjunction, tidak ada subjek lagi. Berarti Charlie nggak bisa ya. Kalau yang delta compared di situ kemungkinan dia verb 2 nggak bisa jadi predikat, nggak bisa jadi jawaban karena dia predikat, atau verb 3. Nah, itu bisa jadi jawaban karena dia bukan predikat. Cara menentukannya, kita harus tahu dulu arti kata dasar dari compared, yaitu compare. Artinya membandingkan. Nah, membandingkan itu butuh objek atau tidak? Kita coba aja pikirkan teman-teman. Saya ingin membandingkan. Pasti teman-teman tanya, membandingkan apa? Berarti membandingkan itu butuh objek. Kita cek setelah titik-titik, apakah ada objeknya. Di setelah titik-titik tidak ada objeknya, teman-teman. Ya sudah, berarti compared di situ dia adalah verb 3. Ya, berarti jawabannya adalah yang delta. Kenapa yang alpha sama bravo nggak bisa? Yang alpha comparing, dia walaupun tidak bisa jadi predikat, dia butuh objek, teman-teman. Sedangkan di soal nggak ada objeknya.
Oke. Yang Bravo juga sama, to be comparing, itu ing, aktif. Oke, aktif itu butuh objek kalau compare karena artinya membandingkan. Berarti Bravo juga nggak bisa. Oke, jawabannya delta ya. Nanti kalau diartikan, dibandingkan dengan tingkat reproduktif dari mamalia-mamalia kecil yang lain, itu maksudnya tingkat reproduktif dari kelelawar itu sangatlah rendah. Kalau diartikan seperti itu. Oke, itu tadi ya teman-teman cara menentukan subjek predikat di dalam, bukan subjek predikat, tapi menentukan verb 2 dan verb 3. Apakah dia verb 2, apakah dia verb 3. Jadi cara menentukannya teman-teman harus tahu kata dasarnya dulu artinya apa. Oke, alias bisa dibilang di TOEFL itu yang paling penting kita tahu artinya adalah di kata kerja, teman-teman. Karena kalau kita tahu arti kata kerjanya, kita bisa nebak apakah dia butuh objek atau tidak. Nah, kita nanti bisa menentukan bentuknya, apakah dia verb 2 atau verb 3, seperti itu. Nah, memang terdengar agak sulit, tapi trust me, ketika teman-teman hajar pakai latihan, semakin sering teman-teman mendapati atau melatih pemahaman teman-teman mengenai ini, semakin nanti jadi insting ketika tes, nggak perlu terlalu mikir, udah hafal sendiri, tanpa menghafal, seperti itu. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan teman-teman. Silahkan, Mr. Wanda, mungkin ada pertanyaan? Oke. Sebenarnya ini agak sedikit apa ya, bahas tentang tadi ya, soal-soalnya tadi kebanyakan tuh sering kejebak di kapan kita yang membedakan yang mana yang si setelah titik-titik itu jadi objek atau yang tidak itu jangan jadi kejebak. Itu gimana sih Kak supaya kita tahu gitu. Supaya tahu gitu nanti yang mana sih yang kita pakai itu untuk yang mengisi yang kosong itu yang di jawabannya gitu. Oke, nah berarti pertanyaannya intinya bagaimana menentukan apakah objek atau bukan gitu ya teman-teman. Nah sebenarnya gini, kata-kata di dalam kalimat itu pasti nyambung-nyambung teman-teman. Misalnya nih, teman-teman menemukan ada kata kerja yang butuh objek dan dia aktif, pasti setelahnya ada objeknya. Nah berarti saya balik, kalau misalkan yang ditanyakan itu kata kerja, oke, kita cek setelahnya. Teman-teman cek setelahnya, oke. Pastikan setelahnya pas. Itu adalah kata benda. Oke, kalau nggak gitu kata ganti. Karena yang bisa jadi objek itu cuma kata benda atau kata ganti. Sama kayak subjek, teman-teman. Bedanya subjek itu adalah sebelum predikat, ya. Kalau objek itu setelah predikat atau setelah preposisi. Karena yang punya objek dua, teman-teman. Kalau nggak kata kerja, ya preposisi seperti itu. Oke. Nah, tapi kalau preposisi diikuti objek atau diikuti kata benda setelahnya nanti akan berubah menjadi keterangan seperti itu. Tapi kalau kata kerja diikuti objek, nah mereka berdiri masing-masing, sendiri-sendiri seperti itu. Jadi cara menentukan apakah dia objek atau tidak, kita pilih di setelah titik-titik nih, misal teman-teman langsung menemukan the, tidak ada to, tidak ada by, tidak ada preposisinya, langsung ada the, berarti itu objek, teman-teman. Misal sebelum titik-titik sudah ada subjek ya, berarti di titik-titik kita butuhnya predikat yang aktif. Karena yang bisa diikuti objek hanya yang aktif. Seperti itu, brother. Gimana? Menjawab nggak maksud? Dapat nggak maksud saya? Brother? Berarti kalau misalnya yang di soalnya itu berarti kita lihat dulu apakah dia ada preposisi atau bukan ya? Ya, atau... itu untuk jadi gini, teman-teman itu menentukan apakah teman-teman perlu mencari subjeknya atau tidak ketika nabrak. Ketika di pilihan ganda, itu teman-teman nabrak dengan verb yang ada ed-nya. Atau teman-teman ketika bingung menentukan apakah di pilihan ganda itu dia verb 2 atau verb 3. Nah, cara menentukannya seperti itu. Jadi sebenarnya ada beberapa cara sih, teman-teman. Ada beberapa ketentuan karena ada beberapa aturan yang di awal tadi sudah kita pelajari. Misal nih, ada to be, setelahnya diikuti verb ada ed-nya. Nah, pasti verb yang ada ed-nya setelah to be itu verb keberapa, teman-teman? Verb 2 atau verb 3? Verb 2 nggak sih? Ayo, kalau ada to be, saya ulang lagi ya pertanyaannya. To be, ya that's right, itu verb 3. Karena verb 2 itu nggak mungkin, sebelumnya ada auxiliary-nya nggak mungkin. Ya, ada dua jenis kata kerja yang tidak mungkin keluar dengan auxiliary, yaitu verb 2, kalau nggak gitu verb SES. Oke, jadi kalau teman-teman menemukan ada is, setelahnya is ada verb, ada ed-nya, fix dia verb 3, bukan verb 2. Seperti itu. Ya. Nah, tapi kalau misalkan berdiri sendiri, nah kasusnya beda. Kalau misalkan dia berdiri sendiri, contohnya yang delta tadi ya, nah itu teman-teman baru
Kalau menemukan seperti itu, teman-teman pasti bertanya-tanya, wah ini verb 2 atau verb 3. Nah, caranya menentukan apakah dia verb 2, verb 3, baru teman-teman cek tuh, di setelah titik-titik ada nggak objeknya. Kalau ada objeknya berarti fix dia adalah verb 2. Oke. Kalau misalkan di setelah titik-titik nggak ada objeknya, kita harus cek dulu. Itu verb dasarnya, kata dasarnya memang butuh objek atau tidak. Kalau misalkan butuh objek tapi nggak ada objeknya, berarti itu verb 3. Oke, artinya di, bukan me. Karena kalau diartikan me nanti dia kehilangan objeknya. Seperti itu. Gimana? Dapat maksud saya nggak? Jadi teman-teman nanti akan dapat itu ketika teman-teman hajar latihan. Kemudian kalau bingung nih, untuk memastikan kebingungan teman-teman, jangan sungkan-sungkan tanya saya, karena memang banyak sekali, walaupun udah banyak kok teman-teman yang udah nggak mengikuti programnya, maksudnya udah lulus, masih belajar itu tanya-tanya masih sering. Dan kalau saya nggak bisa, saya akan bilang nggak bisa, teman-teman. Oke, tapi saya carikan jawaban, karena saya juga masih belajar. Itu juga bahan atau itu jadi ilmu baru juga buat saya, seperti itu. Jadi semakin teman-teman banyak tanya, saya semakin senang karena saya dapat ilmu baru. Seperti itu. Jadi kuncinya adalah supaya teman-teman itu nggak ragu lagi dengan pemahaman teman-teman. Begini nggak sih pemahaman saya? Hajar lewat latihan yang sudah saya sediakan. Dan jangan takut salah. Seperti itu. Nanti kalau tanya-tanya, teman-teman bisa japri saya. Seperti itu. Gimana? Tapi untuk teori dasarnya mengenai pasif ini gimana, teman-teman? Ada pertanyaan nggak sebelum saya tutup? Nggak ada ya berarti ya? Karena nggak ada yang bertanya. Sure, boleh tanya. Boleh, silakan, Ustaz. Itu kan preposisi ya, yang nomor 10 itu ya? Betul, to itu preposisi, teman-teman. Tapi agak unik ya dia. Gimana pertanyaannya? Terus reproduktif itu sebenarnya objek kan? Objek atau bukan itu? Betul, dia kata sifat reproduktifnya. Kata bendanya adalah rage-nya. Jadi the reproductive rage itu adalah objek dari preposition to, seperti itu. Terus karena dia diikuti itu jadi kata keterangan gitu ya? Betul, that's right. Makanya jadi kalau gimana, brother? Makanya dia yang benar itu yang compare ya, bukan comparing ya? Bukan comparing, karena kalau comparing dia butuh objek aktif ya. Comparing butuh objek, itu aktif. Oke, kalau yang comparing itu compare yang di itu pasif ya? Betul. Dan dia tidak butuh objek. Gitu. Betul, pasif tidak boleh dikasih objek, teman-teman. Kecuali beberapa kata kerja yang sudah saya tulis di dokumen sendiri. Ada file dokumen di hari ketiga. Atau kita simpulkan aja bentuk kata kerja ya, teman-teman. Jadi kemarin kita sudah belajar tuh. Ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Ada kata kerja yang bisa jadi predikat atau fungsinya memang hanya bisa jadi predikat. Oke, atau saya tulis predikat gitu aja ya. Ada kata kerja itu yang predikat. Kemudian ada juga kata kerja itu yang tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Oke, atau bukan predikat gitu ya. Bukan predikat, walaupun dia kata kerja tapi dia bukan predikat. Nah, untuk kata kerja entah dia predikat ataupun bukan predikat, itu bisa aktif, bisa pasif. Jadi dia bisa aktif, sini, dia juga bisa pasif, teman-teman. Oke, masih ingat kata kerja yang bisa jadi predikat itu apa aja, teman-teman? Materi hari pertama, kata kerja yang bisa jadi predikat. Verb 1. Oke, good. Verb 1, nice. Kemudian? Verb S or ES. Verb S or ES, nice. Itu untuk present ya. Kalau lampau? Verb 2. Verb 2, that's right. Verb 2. Kemudian? Auxiliary plus verb. Oke, good. Auxiliary plus verb. Nah, ini adalah kata kerja yang fungsinya hanya bisa menjadi predikat, teman-teman. Oke, jadi dan semuanya ini artikan aktif ya. Jadi verb 1, verb SES, verb 2, auxiliary verb itu semuanya artinya aktif. Kecuali satu, jika auxiliary verbnya itu berupa to be verb 3, ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman menemukan is, am, kemudian was, were, diikuti verb 3 setelahnya, dia artinya jadi pasif seperti itu dan predikat. Kalau is, am, was, were, verb 3 itu pasif seperti itu.
Jadi bentuknya pasif di predikat cuma satu ya, teman-teman. Is, am, are, was, were diikuti verb 3. Kemudian kalau yang bukan predikat, masih ingat ada kata kerja yang tidak bisa jadi predikat, yaitu ada 3. Materi hari pertama juga, masih ingat teman-teman? Verb 3. Oke, good. Verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, terus? Verb ing. Verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dan? To verb 1. To verb 1, that's right. Nah, teman-teman, verb ing sama to verb 1 itu bukan predikat dan artinya aktif. Oke. Kemudian kalau pasif, dia yang verb 3 berdiri sendiri, tapi bukan predikat ya ini. Pasif tapi bukan predikat. Nah, kalau disimpulkan nanti jadi seperti ini. Oke, predikat yang atas, aktif itu yang verb 1. Intinya yang kita pelajari sebelumnya semua artikan aktif. Kalau yang pasif itu ketika auxiliary verb-nya berupa to be verb 3. Jadi is, am, are, was, were ketemu verb 3 setelahnya itu dia pasif. Oke, teman-teman. Nah, kalau misalkan verb ing berdiri sendiri to verb 1, nah itu mereka bukan predikat tapi aktif. Jadi kalau butuh objek ya harus ada objeknya. Kalau tidak butuh objek ya berarti cuma bisa ini, selalu aktif dia seperti itu. Tapi memang setelahnya nggak ada objeknya. Karena artinya aja memang nggak punya objek. Contohnya terjadi tadi, teman-teman, occur. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang bukan predikat, tapi kalau diartikan pasif. Nah, ini hanya untuk kata kerja yang kalau verb satunya ya, atau kata dasarnya itu butuh objek, tapi setelahnya nanti di soal itu nggak ada objeknya. Nah, berarti itu adalah verb 3. Seperti itu, teman-teman. Gimana? Dari kesimpulan ini nih, dari bentuk kata kerja yang di dalam kalimat yang teman-teman nanti akan temukan, jadi ada secara makna ya, itu akan ada seperti ini, teman. Secara makna dan secara fungsi itu akan ada seperti ini. Jadi yang dibutuhkan apa, caranya menentukan bagaimana hari ini sudah kita pelajari. Mungkin ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman, silakan. Jangan malu-malu, teman-teman. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya tutup ya. Saya harap nanti ketika teman-teman ada waktu luang, saya sarankan untuk melatih pemahamannya. Karena pasif aktif ini penting sekali. Verb ed itu teman-teman akan sangat sering menemukan ketika teman-teman latihan ataupun ketika tes. Jadi ini skill yang penting teman-teman. Oke. Thank you so much for having me today everyone. I'll see you again next time. When I see you the last I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Thank sir. you, sir. Okay guys. All right. Have a great day everyone and see you next time.